Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para audiens dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya saudara Irwan Kusniawan dalam program Ngobrol Perihal Ihsan. Ada sebagian orang atau sebagian kaum yang kemudian mereka mengatakan tentang kesyirikan, syirik di dalam ibadah. Bagaimana pandangan Pak Ustadz terkait dengan ilmu syirik tersebut, atau pendapat tentang syirik di dalam ibadah itu? Sebenarnya syirik di dalam ibadah itu terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, ada yang namanya syirik jali. Yang kedua, ada yang namanya syirik khafi. Syirik jali adalah syirik ketika kita sudah merasa sukses atau berhasil, baik dari hasil kita bekerja, dari hasil kita berdagang, dari hasil kita berzikir, atau dari hasil kita berbisnis, maka sebenarnya itu syiriknya syirik jali. Jadi kita mengungkapkan rasa gembira kita bahwa saya kaya raya karena hasil kerja keras saya pintar karena hasil sekolah saya, katakanlah. Nah, itu syirik jali namanya. Atau saya merasa sekarang jadi orang hebat, orang terkenal, ya karena hasil kerja keras saya. Nah, itu namanya syirik jali. Jadi mengungkapkan rasa gembiranya itu karena hasil dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang namanya syirik khafi. Dimaksud dengan syirik khafi ketika kita ibadah, katakanlah sholat contohnya. Jadi ketika kita sholat, lalu kemudian timbullah atau muncullah perasaan-perasaan ingin dipuji, atau ingin pamer kepada orang lain, atau kita memiliki suara bagus kemudian ingin didengar oleh orang lain, itu namanya syirik khafi. Nah, itu syirik di dalam ibadah. Jadi kita ibadah kepada Allah, lalu kemudian kita mengkaitkan dengan hasil kerja keras kita, syirik jali. Ibadah kepada Allah dengan hasil kita memamerkan diri kita secara batin, pamer, sum'ah, ujub. Nah, itu namanya syirik khafi. Lalu kemudian ada lagi yang bertanya tentang wasilah. Wasilah itu sebenarnya pembahasannya cukup panjang. Namun saya insya Allah menyampaikan beberapa pandangan saja, pencerahan kepada para kaum muslimin wa muslimat dimanapun berada, para audiens, bahwa ada yang namanya di dalam ilmu tasawuf, katakanlah ada yang namanya robitoh. Apa itu robitoh? Robitoh itu ikat atau mengikat, atau bahasa lainnya itu adalah menyambungkan ruh kita, menyambungkan kolbu kita kepada seseorang, ya. Katakanlah kita robitohnya kepada baginda Rasulullah, kita menyambungkan kolbu kita kepada Rasulullah. Robitohnya kepada para waliullah, kita menyambungkan ruh, menyambungkan kolbu kita kepada para waliullah. Katakanlah kita robitohnya itu kepada guru kita, maka kita menyambungkan, mengkonektivitaskan kolbu kita kepada guru kita. Nah, itu namanya robitoh, mengikat atau ikat atau menyambungkan. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa menyambungkan kolbu kita atau ruh kita kepada mereka, katakanlah kepada guru, ya. Secara praktek sederhananya adalah dengan mengingat guru. Itu secara praktek sederhananya. Namun bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa dengan mengingat kepada karakternya atau kepribadiannya. Dia itu katakanlah seorang ahli ibadah, ahli sodako, ahli zakat katakanlah, atau ahli berzikir, atau katakanlah dia ahli berpuasa. Nah, itu mengingat kepada kepribadiannya. Kemudian
cara kita beribadah kepada guru kita katakanlah dengan mengingat namanya. Katakanlah misalkan nama guru saya Syekh Ahmad Shoaibul Wafat Tajul Arifin, maka saya mengingat kepada nama beliau. Itu cara saya menyambungkan kolbu atau ruh saya kepada beliau. Nah, bagi para audiens pun sama seperti itu. Untuk bisa menyambungkan kolbu mengingat kepada beliau dengan mengingat namanya. Cara yang ketiga adalah dengan mengingat wajah beliau. Ya. Saya ingat kepada guru saya katakanlah, atau para audiens pun sama mengingat kepada para guru-guru audiens semua, para kaum muslimin ingat kepada guru-guru para kaum muslimin dan muslimat yang dulu pernah mengajari, pernah membimbing, atau bahkan sampai sekarang masih membimbing, mengajari. Nah, itu namanya robito. Dan cara yang keempat adalah cara yang paling utama, dengan melaksanakan perintahnya, dengan melakukan amaliyah. Seperti kalau kita dibimbing, diajari berzikir, maka kita harus mengamalkan amaliyah zikirnya. Kalau kita dibimbing dengan membaca Al-Quran, ya, maka kita pun mengamalkan Al-Qurannya tersebut. Kalau kita dibimbing dengan sholat-sholat sunnah, maka kita pun melaksanakan amaliyah sholat-sholat sunnah tersebut sesuai dengan bimbingan guru kita. Nah, itu cara-cara kita robitoh. Robito itu menyambungkan kolbu kita kepada orang-orang yang kita sambungkan. Contoh tadi bisa kepada baginda Rasulullah, bisa kepada para waliullah, dan juga kepada guru spiritual kita. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana cara memandang robito itu? Apakah itu tidak perkara musyrik? Misalkan katakanlah, sebenarnya kalau kita lihat esensi daripada robito itu adalah sudah ada di dalam Al-Quran. Karena ayat Al-Quran sendiri itu ada yang memakai domir kami, domir nahnu, ada yang memakai domir anak, domir aku. Ketika memakai domir kami, contohnya misalkan angzalna, kami turunkan, misalkan kolakna, kami ciptakan, maka ketika memakai ayat memakai domir kami, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu, melibatkan sesuatu, atau menurunkan sesuatu dengan melibatkan sesuatu. Contoh, Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah, melibatkan sesuatu. Siapa yang masuk dengan sesuatu? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, itu domir kami. Ada yang menggunakan domir aku, domir anak. Kholaqtu, misalkan aku ciptakan, maka Allah tidak melibatkan kepada selainnya, ya. Artinya itu otoritas Allah, kekuasaan Allah. Nah, berbicara dengan robito, maka kita akan ingat kepada surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'ti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah kamu mengikuti, janganlah kamu ikuti atau turuti orang-orang yang kolbunya goflah. Goflah itu artinya lalai. Goflah itu artinya lupa. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang kolbunya itu lalai, lupa kepada kami. Nah, jadi kesimpulannya ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 adalah Allah memaksudkan ayat tersebut supaya apa? Orang-orang atau hamba-hambanya itu mengingat kepada Allah dengan memakai selainnya. Jadi kalau kita ingat kepada baginda Rasulullah, secara otomatis kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat kepada jasa-jasanya para waliullah, maka secara otomatis kita akan ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada guru-guru kita, maka itu pun secara otomatis akan ingat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan atau media untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau saya mau ke Bandung, maka harus memiliki media, harus memiliki jalan, harus memiliki cara. Medianya apa? Alat transportasi. Bisa dengan menggunakan motor, bisa dengan menggunakan mobil. Nah, itu namanya wasilah. Begitu pula kita ingin ingat kepada Allah, sampai kepada Allah, ya juga harus menggunakan wasilah, menggunakan jalan. Tidak bisa kita sendirian langsung kepada Allah, tidak bisa. Kenapa? Karena diri kita ini banyak kotoran-kotoran
kotoran dosa, kotoran maksiat, kotoran penyakit-penyakit batin, ria dan sebagainya. Maka perlulah jalan media. Medianya dengan secara apa? Dengan mengingat kepada baginda Rasulullah, melaksanakan perintahnya, ajarannya, maka secara otomatis kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah Robitoh itu kita melakukan perintah Allah, bahkan kita diperintahkan untuk mencari jalan, untuk mencari media agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita Robitoh, dan itu bukan sesuatu yang musyrik atau bukan hal yang syirik. Tapi justru itu diperintahkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi para ikhwan dan akhwat maupun kaum muslimin wa muslimat dimanapun berada yang membutuhkan tentang apakah ini syirik ataupun ini tidak syirik, tentang wasilah atau tentang Robitoh. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.